Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Putri Sakinah dengan NRP 20412110066 dari Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November dari kelas kecil Dharma Raja dan kelas besar Yudhistira. Hari ini saya akan membahas video tentang kesalahan berpikir. Jadi di sini saya mempunyai cuplikan video tentang kesalahan berpikir. Jadi saya akan menampilkannya. Jadi ini adalah video tentang perdebatan antara peraturan perundang-undangan. Sejauh Saya itu kan ada 3 hal apa di itu? undang-undang. Satu, pertama keadaan sosial di masyarakat yang membutuhkan Apa? solusi cepat. Kedua, ada kondisi kekosongan hukum Iya, yang mana? atau ada hukum yang kosong. Ya. Yang mana itu? Tunggu, sabar. Oke. Biar Anda mengerti juga. Iya, Anda ngomong Ada seolah-olah kekosongan Anda pintar gitu. Ya, Tapi ada kalau kekosongan Anda pintar, hukum salah terus ini. atau ada hukum, Gayanya tetapi orang tidak pintar. menyelesaikan masalah. Oke, kita dengarkan Ketiga, kemudian Perpu itu bisa dilahirkan karena proses legislasi biasa itu memakan waktu yang panjang. Oke. Itu yang tidak dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan. Serangkai ya. Oke. Di dalam Oke, saya kasih Belum kesempatan selesai. menanggapi. Gini, belum Bergantian. selesai, belum Kalau selesai. dua-duanya berbicara, tidak ada yang bisa belum mendengarkan. selesai. Ya, karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Walah. Jadi Woi. tiga Sebentar. Belajar dulu kamu ya. Sebentar. Belajar, jangan Gantian. saya pintar. harus selalu Gantian. belajar. Gantian bicaranya. Ya. Oke, sudah Tugas selesai Bang dosen. Ferry? Ya, Bang makanya. Ferry sudah Jangan selesai? belajar. Belum. pinter. Jadi Oke, sebentar. tiga hal itu yang Seolah akan pinter menjadi ini. refleksi Sesuatu bagi apa. presiden, apakah memang hal ihwal kegentingan memaksa sudah terwujud. Faktanya Apa fakta? banyak publik yang resah, Oh, loh, riuh, loh, loh. lalu timbul korban nyawa. Oke. Mbak Nana Oke. bayangkan, ada Publik yang 4 mana? perpu yang pernah diterbitkan Pak Presiden. Perpu soal KPK ketika Abraham Samad dan BW jadi tersangka, Perpu informasi pajak, Perpu Kebiri, Perpu Ormas, semuanya tidak pernah memakan korban dan diterbitkan Perpu. Hari ini ada korban. Waduh, Apa salahnya ini Presiden giring opini, ahli menerbitkan apa-apa Perpu? sini. Oke, kita dengarkan. Silakan Bang Arteria Pertama ditanggapi. gini. Prof, yang saya ingin katakan itu pelemahannya di mana ya. Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof, yang tahu kami. Kenapa begitu, Prof? Begitu 2015 dia kepilih, dia buat grand design. Dia buat roadmap, isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT, ya. Seolah-olah itu hebat. Padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya, Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Iya. Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Enggak, itu sebagian kecil, Prof. Prof, inilah, Prof. Dengan segala hormat saya sama Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan, Tapi bagaimana pencegahannya, hukum telah bagaimana dijatuhkan. penindakannya, bagaimana juga supervisi, monitoring dan Baik. koordinasi ini kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, kita dengarkan dulu, Bro. Kemudian yang kedua, Prof, ya, saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof, biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum, bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini, biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya. Di sini. Ini ya buktinya. Ya, kemana uang itu? Ya, ini Siapa yang madu. Anda menunjukkan bukti Ya, Anda nunjuk ke siapa? Anda ini nunjuk penonton sini, saya. kalau nggak diri. Sebentar. Saya yang Ya. berhak memanggil orang Mas untuk naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ, Bapak. Saya akan Kasih cek lihat dulu Anda ini siapa. buktinya. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk TV. Saya Kemudian akan cek ya, Anda siapa. Silakan bicara dilanjutkan. KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya. Tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin, ada semua. Ini, Sebutin Prof. aja. Ya. Nah, Prof, orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah KONI.
ya Prof ya. Kemudian masalah pasar, ya, nggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi, apakah ada serah terima penyerahan kebun sawit, ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya? Tanyakan sama beliau. Oke. Ya, Boleh, saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai Ya. capaian-capaian KPK, Baik, Prof. baik, Tapi bergantian kita tidak bicaranya. boleh menutup mata. Kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya Tahu nggak, Prof? merespon sedikit, Bung. Siapa pelakunya? Begini, Bung, di dalam aturan undang-undang KPK Ah. ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu Tiap nggak? tahun dia menyampaikan Mana, Prof? laporan. Prof, saya di DPR, Mbak Prof. Nana. Nggak Ya. boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof, sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. Oke. alasan menariknya kan begini, KPK butuh Dewan Sesat, Prof. Pengawas. Bentar, Harus kita itu, Bro. dengarkan, kita dengarkan. Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah, itu disebabkan Bukan, kamu tahu apa diperlukan lagi? Oke, Dewan bentar, kita Pengawas, dengarkan. ya. Ini bukan di DPR, Jadi- di sini semua jadi- orang menghargai pembicaraan. Itu kamu tahu apa lagi? jadi- Sebentar, jadi- Bung Arteria, Ya. sebentar. KPK kinerja bermasalah. Saya nggak mau Banyak ada yang- ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa warga terhormatnya negara kamu. Indonesia. Ya. Sebentar. Saya Jangan bicara warga rakyat. negara Kamu Indonesia. ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu warga dulu. negara Indonesia. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga. Oke. saya. Jangan Ya. bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Ya, Nana rakyat yang alasannya mana? KPK Bang Arteria, bermasalah ubah kinerjanya. kalimatmu. Oleh karena Sopan itu sedikit. butuh Dewan Pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada Dewan Pengawasnya? Setiap tahun, setiap tahun, prolegnas tidak pernah Waduh. terpenuhi. Ini ahli Setiap tata tahun. negara nggak Tidak belajar. pernah 10% pun prolegnas Ahli tata dipenuhi. negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Karena apa? Sederhana. Oke. Baik, di sini saya akan menganalisis tentang kesalahan berpikir yang ada pada video ini. Jadi di video ini, seorang wakil rakyat, anggota DPR, merasa bahwa, wah saya ini adalah seorang DPR, saya tidak boleh disalahkan, atau merasa bahwa dia berkuasa sehingga seorang lain yang berpendapat merasa bahwa mereka itu sesat, padahal mereka itu mempunyai data-datanya gitu. Dia membawa-bawa kekuasaan dan background kehidupannya. Jadi menurut saya kesalahan berpikir yang ada di sini adalah ad hominem. Gitu. Jadi di sini pada pada video ini adanya kesalahan logika ini berasal dari Bapak DPR tersebut. Jadi di mana ad hominem ini terlihat dari bagaimana kritik yang disampaikan mengaitkan dengan karakter, latar belakang, fisik, dan lain-lainnya. Jadi dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai anggota DPR atau sebagai seorang profesor atau ahli tata negara. Jadi disangkut pautkan gitu. Padahal lagi membahas tentang mengapa sih adanya Dewan Pengawas gitu. Kurang lebihnya begitu analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.